Meskipun memiliki keterbatasan lahan, Jepang siap membawa ribuan mesin Gokil, pertanian cuy. modern ke Indonesia. Pelatihan Setuju. ini akan membuka kesempatan bagi petani untuk Ada meningkatkan pesawatnya keterampilan juga. mereka dan beradaptasi dengan era pertanian modern. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Nah, di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Fangen Media yang berjudul Gempar, Jepang kirim ribuan mesin pertanian cerdas ke Indonesia, eksportir pangan terbesar dunia. Wow, tapi sebelum itu jangan terburu-buru dulu. Gue bakal bacain sedikit deskripsinya, guys. Jepang, negara maju yang dikenal dengan inovasi dan efisiensinya dalam berbagai bidang, kini kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian. Negeri Sakura ini memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan teknologi canggih yang membantu petaninya mengoptimalkan hasil pertanian. Meskipun memiliki keterbatasan lahan, kini Jepang siap membawa ribuan mesin pertanian modern ke Indonesia dan turut serta dalam pengelolaan 100.000 hektar lahan gembut dengan pendekatan berbasis teknologi tinggi. Ini bukan sekedar investasi biasa, tetapi sebuah langkah strategis yang akan membawa perubahan besar bagi sektor pertanian Indonesia. Wow, kira-kira seperti apa nih videonya? Yuk kita langsung tonton aja videonya, guys. Jepang, negara maju yang dikenal dengan inovasi dan efisiensinya dalam berbagai bidang, kini kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian. Negeri Sakura Bagus ini banget ya di memiliki sana ya. sejarah panjang dalam mengembangkan teknologi canggih yang membantu petaninya mengoptimalkan hasil pertanian, meskipun memiliki keterbatasan lahan. Kini, Jepang siap membawa ribuan mesin Gokil, pertanian cuy. modern ke Indonesia dan turut serta dalam pengelolaan 100.000 hektar lahan gambut dengan pendekatan berbasis teknologi tinggi. Ini bukan sekadar investasi biasa, tetapi sebuah langkah strategis yang akan membawa perubahan besar bagi sektor pertanian Indonesia. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan delegasi Japan Indonesia Association yang berlangsung baru-baru ini, Jepang menyampaikan komitmennya untuk membantu Indonesia mengembangkan sektor pertanian dengan investasi besar dan teknologi mutakhir. Salah satu fokus utama dari kerjasama ini adalah pengelolaan 100.000 hektar lahan gambut, yang selama ini dianggap sulit untuk dikembangkan secara optimal. Lahan gambut memiliki karakteristik yang unik dan seringkali menjadi tantangan bagi sektor pertanian karena tanahnya yang basah, asam, serta rentan mengalami degradasi jika tidak dikelola dengan benar. Namun, Benar-benar. Jepang telah membuktikan keberhasilannya dalam mengembangkan lahan serupa di berbagai belahan dunia menggunakan teknologi berbasis data dan metode pertanian presisi. Teknologi yang akan diterapkan mencakup sistem irigasi otomatis yang dapat menyesuaikan kebutuhan air berdasarkan kelembaban tanah, Wow, memastikan canggih bahwa lahan banget ya tetap mesinnya. subur tanpa kelebihan atau kekurangan air. Drone pemantau lahan akan digunakan untuk mendeteksi kondisi tanaman secara real-time, memungkinkan petani untuk segera mengambil tindakan jika terdapat hama atau penyakit yang berpotensi merusak panen. Oh my Selain God. itu, Jepang akan Secanggih membawa itu loh, mesin cuy. pengolah tanah khusus untuk lahan gambut yang mampu memperbaiki struktur tanah tanpa merusak ekosistemnya. Mesin ini dirancang untuk mengolah tanah yang lunak dan berlumpur agar lebih stabil dan siap untuk pertanian. Traktor otomatis berbasis AI juga akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan lahan, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, dan memastikan proses pertanian yang lebih cepat serta hemat biaya. Tidak hanya itu, Jepang juga akan memperkenalkan teknologi sensor tanah yang mampu mengukur tingkat keasaman serta unsur hara dalam tanah. Dengan informasi ini, petani dapat menentukan jenis pupuk dan nutrisi yang paling sesuai untuk tanaman yang dibudidayakan. Semua teknologi ini dikombinasikan untuk menciptakan sistem pertanian cerdas yang dapat meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan adanya kerjasama ini, Indonesia akan mendapatkan berbagai manfaat besar. Salah satu manfaat yang paling nyata adalah peningkatan produktivitas petani. Dengan adopsi teknologi modern yang telah terbukti efektif di Jepang, para petani Indonesia dapat meningkatkan hasil panen dengan lebih efisien dan presisi, tanpa harus mengandalkan metode tradisional yang memakan waktu dan tenaga. Selain itu, langkah ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan.
Dengan memanfaatkan lahan secara lebih optimal dan meningkatkan efisiensi pertanian, Indonesia bisa lebih Nggak mandiri kebayang dalam ya. memenuhi Canggih kebutuhan banget pangan alatnya. domestik. Tidak hanya itu, program ini juga mencakup transfer pengetahuan dan keterampilan kepada petani lokal. Jepang tidak hanya membawa teknologi, tetapi juga pelatihan bagi para petani Indonesia agar mereka bisa mengoperasikan mesin-mesin modern ini dengan maksimal. Nah, kalau ini bener nih, Pelatihan setuju. ini akan membuka kesempatan bagi petani untuk Ada meningkatkan pesawatnya keterampilan juga. mereka dan beradaptasi dengan era pertanian modern. Dari segi lingkungan, proyek ini juga memberikan manfaat besar. Dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, Indonesia dapat mengelola lahan pertanian tanpa menyebabkan degradasi ekosistem alam. Lahan gambut yang selama ini menjadi tantangan Keren bagi banget sektor ya. pertanian akan tetap dipertahankan sebagai Rapi penyimpanan banget karbon tuh ya. alami yang berkontribusi dalam menjaga keseimbangan iklim global. Jika kerjasama ini berkembang, Indonesia berpotensi menjadi salah satu raksasa eksportir pangan dunia. Bayangkan, komoditas unggulan seperti beras, jagung, hingga hortikultura berkualitas tinggi bisa membanjiri pasar internasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat utama produksi dan distribusi pangan global. Dengan luasnya lahan subur yang dimiliki Indonesia, serta semakin berkembangnya penggunaan teknologi pertanian canggih, serta strategi yang tepat, bukanlah hal mustahil bagi Indonesia untuk menjadi penguasa komoditas pangan dunia, menentukan harga pasar, dan memberikan dampak besar bagi ketahanan pangan dunia. Bener banget, setuju. Presiden Prabowo sangat menyadari pentingnya modernisasi di sektor pertanian. Dengan visi besarnya, ia berkomitmen untuk membawa pertanian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Jepang, dengan teknologinya yang maju, menjadi mitra strategis dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan mengintegrasikan teknologi pertanian presisi berbasis data, Indonesia bisa memasuki era baru dalam pengelolaan pertanian yang lebih canggih dan efisien. Proyek ini juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Langkah konkret yang diambil melalui kerjasama, ini akan mengubah wajah pertanian Indonesia. Petani yang selama ini masih mengandalkan tenaga manual kini akan dibantu dengan teknologi modern yang mempercepat dan mempermudah proses pertanian. Dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi, sektor pertanian Indonesia bisa berkembang pesat, bahkan di lahan-lahan yang sebelumnya dianggap sulit untuk diolah. Investasi ini tidak hanya menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pertanian yang lebih maju, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Jepang bukan hanya berinvestasi dalam bentuk teknologi, tetapi juga dalam membangun kemitraan jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia kini sedang berada di jalur yang tepat menuju revolusi pertanian. Dengan dukungan teknologi Jepang, kita bisa menghadapi tantangan pertanian modern dan menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini langkah yang tepat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan? Wow, canggih banget ya alat-alatnya cuy. Sebenarnya sih ide yang sangat bagus kalau menurut aku pribadi, cuma nantinya efek sampingnya mungkin tidak akan membantu masyarakat-masyarakat lain ya. Bahkan akan mengurangi mungkin, karena sudah semuanya yang harusnya dikerjakan oleh manusia, sehingga karena adanya mesin, dikerjakan dengan mesin. Tapi ya begitulah zaman ya cuy. Zaman harus berubah gitu kan. Ya apapun yang terjadi, semoga ini memang benar-benar yang terbaik untuk negara ini dan untuk semuanya, sehingga bisa membuat rakyat makmur dan sejahtera pastinya, khususnya para petani ya cuy. Dan harapan gue juga semoga Indonesia segera menjadi negara yang berhasil. Nah sekarang gue pengen denger nih menurut pendapat kalian mengenai video barusan, apakah setuju atau tidak nih kalau di Indonesia menggunakan alat-alat seperti itu, atau kalian ada pendapat lain? Silahkan langsung di komen aja di bawah sini. Jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Fangen Media. Dan pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.